Salam, puji Tuhan. Selamat bertemu dalam acara ibadah minggu ini. Walaupun di rumah kita masing-masing, kita percaya Tuhan hadir sesuai Matius 18 ayat 20 dan Mazmur 22 ayat 4. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus tolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini. Amin. Firman Tuhan kita baca dari Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13 bagian A. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Keluaran 14 ayat 13a. Firman Tuhan hari ini kita beri tema 4 kunci rahasia untuk berjalan di tengah badai kehidupan. Musa dipilih oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian. Setelah melewati masa perbudakan selama 400 tahun, bangsa Israel tidak dilepaskan begitu saja meninggalkan tanah Mesir. Mereka dikejar oleh pasukan Firaun hingga mereka tiba di tepi Laut Teberau. Bagi bangsa Israel, sudah tidak ada jalan keluar dari masalah yang ada pada saat itu. Di belakang mereka ada pasukan Firaun yang mengejar, sedangkan di depan mereka terbentang lautan yang luas dan dalam. Tidak ada jalan lagi bagi bangsa Israel pada saat itu. Mereka benar-benar dalam keadaan yang terjepit. Kisah ini menggambarkan badai kehidupan yang sering dialami dalam kehidupan kekristenan kita. Begitu besar dan begitu banyak masalah yang menghimpit kehidupan kita, sehingga kita merasa tidak ada lagi jalan keluar. Segala cara sudah ditempuh, namun tidak membuahkan hasil. Hari ini mari kita belajar dari kisah Musa dan bangsa Israel, bagaimana cara mereka melalui masalah yang seperti itu. Yang pertama, jangan takut. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Keluaran 14, 13a yang tadi kita sudah dengar pembacanya. Kita tidak boleh takut terhadap masalah sebesar apapun yang menghimpit hidup kita. Kita harus katakan kepada diri kita sendiri untuk tidak takut terhadap masalah tersebut. Bebaskan diri kita dari ketakutan, karena di dalam ketakutan tidak akan ada damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7. Mintalah damai sejahtera dari Allah Bapa untuk memelihara hati dan pikiran kita dari ketakutan. Ketika damai sejahteranya, damai sejahtera Allah melingkupi hati kita, kita tidak akan pernah merasa takut lagi. Lalu yang kedua, tetaplah berdiri, tetap berdiri.
Masalah demi masalah mungkin akan membuat kita lelah atau bahkan terjatuh. Satu hal yang membuat kita dapat meraih keberhasilan adalah ketika kita bangkit dari kejatuhan dan berdiri kembali. Bukan seberapa dalam kita terjatuh, tetapi seberapa kuat kita mau berdiri kembali ketika kita terjatuh. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Efesus 6 ayat 13. Gunakan seluruh perlengkapan rohani yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Firman Tuhan, kebenaran, keadilan, doa, damai sejahtera, iman, dan keselamatan. Efesus 6, 14-18. Dengan bangkit kembali dan tetap berdiri dalam kebenaran Tuhan, maka kita akan meraih keberhasilan dan kesuksesan di tengah-tengah masalah. Yang ketiga, angkat tongkat. Tongkat berbicara mengenai kuasa Tuhan. Dengan tongkat ini, maka Musa dapat membelah laut. Pada kisah sebelumnya, tulah-tulah terjadi melalui tongkat yang digunakan oleh Musa. Di kisah berikutnya pun, Musa juga menggunakan tongkat ini, mengeluarkan air yang dapat diminum oleh bangsa Israel. Dan banyak mujizat lainnya yang terjadi untuk membuktikan kuasa Allah bagi bangsa Israel. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kuasa Tuhan telah dicurahkan melalui Roh-Nya yang telah turun dan tinggal di dalam hidup kita. Ketahuilah hal ini dan yakinlah bahwa kuasa Tuhan ada di dalam kita. Kuasa ini adalah kuasa yang sama dengan kuasa yang digunakan Musa melalui tongkatnya. Gunakan otoritas yang telah Dia berikan bagi hidup kita untuk membelah laut di hadapan kita. Yakinilah bahwa kuasa Tuhan dapat digunakan untuk membuka jalan di tengah masalah-masalah yang kita hadapi. Perkatakan firman Tuhan, perkatakan hal-hal positif, dan perkatakan hal yang membangun. Lalu yang keempat, uluran tangan. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Keluaran 14 ayat 16. Perintah untuk mengulurkan tangan adalah perintah agar Musa memiliki iman dan memberanikan diri untuk bertindak. Hasil dari tindakan iman inilah yang membuat laut Tebrau terbelah. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Laut Tebrau tidak akan terbelah jika Musa tidak mengulurkan tongkatnya ke atas laut. Otoritas yang sudah Tuhan berikan ke dalam hidup kita tidak akan ada artinya jika kita tidak bertindak atau melangkah dengan iman. Masalah yang ada harus kita hadapi dengan penuh iman dan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan membuka jalan bagi kita.
Dia akan memberikan kemampuan ilahi yang tidak dapat kita lihat dengan mata fisik untuk menyelesaikan masalah yang ada. Bertindaklah dan melangkahlah dengan iman, maka kita akan melihat Tuhan membuka jalan bagi kita di saat tiada jalan. Sebagai penutup, jangan takut dan tetap berdiri bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat keselamatan demi keselamatan dan mujizat demi mujizat terjadi dalam langkah hidup kita. Keluaran 14 ayat 13. Tuhan yang telah berfirman tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Dia akan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk dapat berdiri tegak dan berjalan terus di tengah-tengah kesulitan yang ada. Yakinlah akan otoritas yang telah Tuhan berikan bagi hidup kita. Gunakan otoritas tersebut sebagai orang beriman untuk melangkah dengan berani di tengah-tengah badai yang menerpa. Tidak ada kuasa di dunia ini yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan yang telah diberikan bagi hidup kita. Bersama Yesus kita akan lakukan perkara-perkara besar. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Lewat firman yang kami pelajari hari ini, kami percaya menguatkan iman kami akan janji Tuhan, sehingga kami diberi kekuatan yang dari Tuhan untuk tidak khawatir menghadapi tantangan yang ada di hadapan kami. Kami percaya bersama Yesus, kami keluar sebagai pemenang di tengah badai kehidupan yang kami jalani. Berkati ya Tuhan seluruh jemaat Gereja Terang Kristus yang melakukan ibadah hari ini, atau siapapun yang mendengar firman ini, dengan berkat sorgawi, sukacita, damai sejahtera, dan kasih karunia yang melimpah dari Tuhan Yesus. Saudara yang sakit, bilur-bilur Yesus menyembuhkanmu. Yang lemah dikuatkan, yang susah diberi penghiburan, yang mengalami masalah keuangan, pekerjaan, usaha, pendidikan, keluarga, Tuhan Yesus berikan jalan keluar yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Kita sama-sama katakan, amin. Ini pakai dikirim ke